Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah pengorbanan tanpa batas, sampai hari itu tiba ketika saya menyadari bahwa saya hanyalah pengganti bagi seseorang yang tak pernah kembali. Bayangkan 10 tahun saya habiskan untuk mencintai seorang pria yang hatinya masih terpaku pada masa lalu, dan ketika saya akhirnya memilih pergi, dia justru menjadi gila karena kehilangan. Apakah ini adil? Apakah hati manusia memang begitu kejam, atau justru saya yang terlalu bodoh untuk bertahan? Di Jakarta yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan dan aroma sate kaki lima, saya, Adi, bertemu dengan Rama untuk pertama kalinya. Saat itu, saya baru saja lulus kuliah dan bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Rama, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh misteri, adalah atasan saya. Dia lebih tua 5 tahun, berasal dari keluarga kaya di Surabaya, dan memiliki karisma yang membuat siapa saja terpikat. Tapi dari awal, saya merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikapnya yang lembut itu. "Adi, kamu mirip sekali dengan seseorang yang saya kenal dulu," katanya suatu malam ketika kami lembur bersama. Kata-kata itu seharusnya menjadi peringatan, tapi saya malah jatuh lebih dalam. Hari-hari pertama kami penuh dengan kebahagiaan kecil. Kami sering makan malam di warung nasi goreng pinggir jalan, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Rama bercerita tentang perjalanannya ke Bali, bagaimana dia suka menyelam di perairan Nusa Penida, dan saya mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Tapi di dalam hati, saya mulai merasakan keraguan. Setiap kali kami bersama, dia sering memanggil saya dengan nama Ari secara tidak sengaja, lalu buru-buru meralat. Adi, saya salah ucap." "Siapa Ari?" Saya tak berani bertanya, takut jawabannya akan menghancurkan ilusi cinta ini. Malam-malam saya habiskan dengan mempertanyakan diri sendiri, apakah saya benar-benar dicintai, atau hanya karena kemiripan ini. Waktu berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Kami pindah ke apartemen kecil di Kemang, di mana kami membangun rutinitas sehari-hari. Rama suka memasak rendang untuk saya, mengingatkan pada masakan ibu di kampung halaman saya di Yogyakarta. Tapi semakin sering, saya melihat bayangan masa lalu di matanya. Suatu hari, saya menemukan oto lama di laci mejanya, seorang pria muda yang mirip sekali dengan saya, berpelukan dengan Rama di Pantai Sanur. "Ari adalah cinta pertama saya," akhirnya Rama mengaku ketika saya konfrontasi. "Dia pergi 10 tahun lalu, meninggalkan saya tanpa alasan. Kamu membuat saya ingat padanya. Hati saya hancur, tapi saya memilih bertahan. Saya akan buktikan bahwa saya lebih dari sekadar pengganti," gumam saya dalam hati, meski rasa sakit itu mulai menggerogoti jiwa. Tahun pertama kami penuh dengan perjuangan. Saya berusaha menjadi sempurna untuknya, meninggalkan hobi saya seperti melukis untuk lebih banyak waktu bersamanya. Tapi konflik mulai muncul. Rama sering marah tanpa sebab, membandingkan saya dengan Ari secara halus. "Ari dulu suka kopi hitam, kamu kenapa selalu tambah gula?" katanya suatu pagi. Saya tersenyum pahit, tapi di dalam, saya berteriak, mengapa saya harus menjadi orang lain? Malam itu, saya menangis sendirian di kamar mandi, air panas mencuci air mata saya. "Adi, kamu kuat," bisik saya pada cermin. Tapi kebohongan itu semakin sulit dipercaya. Kami pernah pergi ke Bali untuk liburan, berharap bisa menyegarkan hubungan. Di sana, di bawah pohon kelapa di Kuta, Rama memeluk saya erat. "Saya mencintaimu, Adi," katanya. Untuk pertama kalinya, nama saya terucap tanpa ragu. Tapi saat kami berjalan di pantai, dia tiba-tiba berhenti, menatap laut lepas. "Ari dulu suka berenang di sini." Lagi-lagi nama itu. Saya merasa seperti hantu yang hidup di bayangan orang mati. Di hotel, saya duduk di balkon, memandang bintang-bintang. Apakah cinta ini nyata, atau hanya ilusi untuk mengisi kekosongan, tanya hati saya. Rama tidur nyenyak di dalam, tapi saya tak bisa memejamkan mata,
terjebak dalam pusaran emosi. Kembali ke Jakarta, rutinitas kembali. Saya promosi di kantor, tapi Rama mulai sibuk dengan bisnis keluarganya. Kami jarang bertemu dan ketika bertemu argumen kecil sering meledak. "Kamu berubah, Adi. Kamu bukan seperti dulu," katanya suatu malam. Saya tertawa getir di dalam hati, justru kamulah yang tak pernah berubah, masih mencintai Ari. Tapi saya diam, memeluknya, berharap kehangatan itu bisa menghapus keraguan. Teman-teman saya, seperti Dito, mulai khawatir. "Adi, kamu layak dapat yang lebih baik," katanya saat kami minum kopi di Kaya Senopati. Saya menggeleng, saya mencintainya. Tapi di dalam, saya mulai meragukan, apakah pengorbanan ini pantas. Tahun kedua, kami menghadapi badai pertama. Rama jatuh sakit, demam tinggi karena stres kerja. Saya merawatnya siang malam, meninggalkan pekerjaan saya. Saat dia sembuh, dia berjanji akan lebih baik. "Terima kasih, Adi. Kamu adalah segalanya." Kata-kata itu menghangatkan hati saya, tapi tak lama, dia kembali ke pola lama. Saya menemukan pesan lama di ponselnya, pesan ke Ari yang tak pernah terkirim, "Aku masih menunggumu." Hati saya seperti ditusuk. Malam itu, saya berjalan sendirian di jalanan Monas, angin malam menusuk tulang. Mengapa aku bertahan? Apakah aku tak punya harga diri, gumam saya, air mata mengalir tanpa henti. Konflik semakin dalam. Saya mulai mencari tahu tentang Ari. Ternyata Ari adalah mantan Rama yang pergi ke Australia untuk kuliah dan tak pernah kembali. Mereka bertemu di universitas di Bandung, cinta pertama yang penuh gairah. Saya merasa seperti pencuri, mencuri tempat yang bukan milik saya. "Adi, mari kita bicara," kata Rama suatu hari. Kami duduk di ruang tamu, cahaya lampu redup. "Saya tahu kamu tahu tentang Ari. Tapi sekarang kamu yang saya cintai." "Bohong," pikir saya. Matamu masih mencarinya di wajahku. Tapi saya mengangguk, memeluknya, meski hati saya mulai retak. Waktu terus berlalu, dan saya semakin tenggelam dalam peran pengganti ini. Teman-teman menjauh, keluarga khawatir. Ibu menelepon dari Yogyakarta, "Adi, pulanglah. Kamu terlihat lelah." Saya bohong, saya baik-baik saja, Bu. Tapi di dalam, saya berteriak minta tolong. Rama, di sisi lain, semakin bergantung pada saya. "Jangan pernah tinggalkan saya, Adi," katanya setiap malam. Ironis, karena dia yang tak pernah benar-benar hadir untuk saya. Saya mulai menulis jurnal, menuangkan semua emosi, rasa cinta, sakit, dan kebingungan. Apakah ini akhirnya? Atau awal dari kehancuran? Tahun ketiga, kami merayakan ulang tahun hubungan di restoran mewah di Tamrin. Rama memberi saya cincin, simbol komitmen. "Ini untuk kita," katanya. Saya tersenyum, tapi di dalam, saya bertanya, untuk kita, atau untuk mengikat bayangan Ari. Malam itu, kami berdansa lambat, tapi pikiran saya melayang. "Adi, apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. "Tidak ada," jawab saya. Tapi sebenarnya, saya memikirkan kebebasan. 10 tahun bukan waktu singkat untuk menjadi bayangan seseorang. Setiap hari, saya bangun dengan harapan bahwa Rama akan melihat saya sebagai Adi, bukan Ari. Tapi harapan itu semakin pudar. Di tahun keempat, konflik mencapai puncak ketika Ari tiba-tiba muncul kembali. Dia kembali ke Indonesia untuk bisnis dan menghubungi Rama. "Ari mau bertemu," kata Rama dengan suara gemetar. Saya merasa dunia runtuh. "Kenapa? Apa artinya saya bagimu?" tanya saya, suara saya pecah. Rama memeluk saya, "Ini hanya penutupan masa lalu." Tapi di mata saya, itu pengkhianatan. Pertemuan itu terjadi di Kai di Menteng. Saya diam-diam mengikuti, bersembunyi di meja pojok. Melihat mereka berbicara, tertawa seperti dulu, hati saya seperti terbakar. Ari, dengan wajah yang mirip saya tapi lebih percaya diri, menyentuh tangan Rama.
Rama tak menolak. Malam itu saya pulang sendirian menangis di kamar. Mengapa aku masih bertahan? Apakah aku masokis, gumam saya pada bantal basah. Rama pulang larut berbau parum asing. Ma, Adi. Itu tak berarti apa-apa. Bohong, pikir saya. Semuanya berarti. Hubungan kami retak. Argumen menjadi rutinitas. Kamu selalu curiga, bentak Rama. Karena kamu memberi alasan, balas saya. Di dalam hati, saya berperang, cinta atau harga diri. Saya mulai menarik diri, menghabiskan waktu dengan hobi lama, melukis di Taman Cikini. Lukisan saya penuh warna gelap, mencerminkan jiwa yang terluka. Dito, teman saya, datang. Adi, tinggalkan dia. Kamu pantas bahagia. Saya menggeleng, tapi benih keraguan tumbuh. Tahun kelima, Rama jatuh ke dalam depresi. Bisnisnya rugi besar karena pandemi. Saya mendukungnya, meninggalkan pekerjaan saya untuk membantunya. Kami pindah ke rumah sederhana di Bogor, berharap udara segar bisa menyembuhkan. Di sana, di antara kabut pagi, kami mencoba membangun kembali. Rama lebih lembut, lebih perhatian. Terima kasih telah bertahan, Adi. Kata-kata itu menyentuh, tapi saya tahu Ari masih ada di pikirannya. Suatu malam, dia mabuk dan memanggil nama Ari lagi. Saya diam, tapi di dalam badai mengamuk, cukup sudah. Konflik internal saya semakin dalam. Saya mulai bermimpi tentang kehidupan tanpa Rama, bebas, tapi kesepian. Apakah kebebasan itu layak ditukar dengan cinta, tanya hati saya setiap malam. Rama merasakan perubahan saya. Adi, apa yang salah, tanyanya. Saya tersenyum palsu, tidak ada. Tapi sebenarnya, semuanya salah. Saya mulai mencari pekerjaan baru, diam-diam merencanakan kepergian. Di tahun ke-6, pengkhianatan mencapai klimaks. Saya menemukan bukti bahwa Rama masih berkomunikasi dengan Ari. Pesan-pesan mesra, rencana bertemu. Hati saya hancur total. Kenapa, Rama? Setelah semua ini, konfrontasi saya. Dia menangis, saya bingung, Adi. Ari adalah masa lalu, tapi kamu adalah sekarang. Tapi kata-kata itu tak lagi meyakinkan. Malam itu, saya packing barang, tapi berhenti. Masihkah aku mencintainya, gumam saya, melihat foto kami bersama. Kami mencoba terapi pasangan di Jakarta. Psikolog bilang komunikasi adalah kunci. Kami berusaha, tapi luka terlalu dalam. Saya semakin sering sendirian berjalan di hutan Bogor, merenung. Adi, kamu harus memilih dirimu sendiri, bisik angin. Rama berubah, lebih romantis, membawa bunga setiap hari. Tapi saya tahu itu karena takut kehilangan pengganti, bukan karena mencintai saya. Tahun ke-7, kami kembali ke Jakarta. Bisnis Rama bangkit dan dia semakin sibuk. Saya kembali bekerja, tapi hati kosong. Suatu hari, Ari datang ke kantor Rama. Saya tahu dari teman. Mereka bertemu lagi, kata Dito. Saya tak marah lagi, hanya lelah. Malam itu, saya katakan, Rama, kita perlu istirahat. Dia panik, jangan, Adi. Saya butuh kamu. Butuh bukan cinta, pikir saya. Konflik batin saya mencapai puncak. Saya mulai bertemu orang baru, sahabat lama dari Yogyakarta, namanya Tony. Dia mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi. Kamu kuat, Adi, katanya. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat sebagai diri sendiri. Tapi rasa bersalah menghantui, apakah ini pengkhianatan, tanya hati saya. Rama curiga, argumen meledak. Siapa Tony itu, bentaknya. Saya diam, tapi di dalam, saya tahu akhir sudah dekat. Di akhir tahun ke-7, kami berpisah sementara. Saya pindah ke apartemen kecil di Tebet. Sendirian saya merasakan kebebasan campur kesedihan. Telepon dari Rama datang setiap hari, kembalilah, Adi. Tapi saya ragu.
Apakah ini keputusan benar, gumam saya setiap malam, memandang langit malam Jakarta yang penuh bintang buatan. Tahun ke-8 dimulai dengan keheningan yang menyiksa. Saya hidup sendirian, tapi bayangan Rama masih menghantui. Setiap malam, saya memimpikannya, bangun dengan air mata. Mengapa aku masih mencintainya setelah semua pengkhianatan, tanya hati saya berulang kali. Tony menjadi penopang, tapi saya tak siap untuk hubungan baru. Adi, beri waktu untuk dirimu, katanya bijak. Saya mulai fokus pada karir, mendesain untuk klien internasional, tapi kesuksesan terasa hampa tanpa Rama. Rama tak menyerah. Dia mengirim pesan bunga, bahkan datang ke apartemen. Saya salah, Adi. Ari hanyalah masa lalu. Kamu adalah masa depanku. Kata-kata itu menggoda, tapi luka masih segar. Saya tolak, saya butuh waktu. Di dalam perang batin semakin sengit, makan atau lepaskan. Saya pergi ke Yogyakarta mengunjungi ibu. Anakku, ikuti hatimu, katanya. Tapi hati saya bingung, terbelah antara cinta dan rasa sakit. Kembali ke Jakarta, saya bertemu Rama secara kebetulan di acara seni di Galeri Nasional. Matanya penuh penyesalan. Kami bicara, dan untuk pertama kalinya, dia mengaku sepenuhnya, saya menggunakanmu sebagai pengganti Ari. Makan saya. Air mata mengalir di wajahnya. Saya terharu, tapi juga marah. 10 tahun, Rama. 10 tahun saya habiskan untukmu. Kami berpelukan, tapi saya tahu kepercayaan hilang. Hubungan kami mencoba bangkit lagi. Kami tinggal bersama, tapi seperti berjalan di atas es tipis. Setiap hari, saya mempertanyakan, apakah ini nyata kali ini? Rama berusaha keras, membawa saya ke Bali lagi, mencoba menciptakan kenangan baru. Di pantai Jimbaran dia berlutut, nikahi saya, Adi. Hati saya berdegup, tapi keraguan muncul, apakah karena takut sendirian? Saya jawab, beri waktu. Konflik semakin emosional. Ari menghubungi lagi, mengatakan dia ingin kembali. Rama tolak, tapi saya tahu itu menyakitinya. Saya pilih kamu, Adi, katanya. Tapi di malam hari, saya dengar dia menangis. Apakah saya egois untuk bertahan, gumam saya. Saya mulai depresi, kehilangan nafsu makan. Teman-teman khawatir, Adi ini tak sehat. Tahun ke-9 badai besar datang. Rama sakit parah, kanker hati. Berita itu menghancurkan saya. Saya merawatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, meninggalkan segalanya. Jangan tinggalkan saya, Adi, bisiknya lemah. Saya pegang tangannya, saya di sini. Tapi di dalam saya berdoa, Tuhan beri dia kesempatan kedua. Hari-hari di rumah sakit penuh air mata. Saya renungkan semua, cinta, pengkhianatan, pengorbanan. Selama pengobatan, Rama berubah total. Dia ceritakan semua tentang Ari, bagaimana Ari meninggalkannya karena tekanan keluarga. Saya trauma, Adi. Tapi kamu menyembuhkan saya. Kata-kata itu menyentuh jiwa saya. Saya makan dia, tapi luka masih ada. Apakah cukup, tanya hati saya. Kami semakin dekat, tapi penyakit membuatnya lemah. Konflik batin mencapai enit. Saya merasa bersalah karena pernah ingin pergi. Adi, jika saya mati, hiduplah bahagia, katanya suatu malam. Saya menangis, jangan bicara begitu. Tapi di dalam, saya takut kehilangan. Tony datang mengunjungi, kamu telah berjuang cukup. Saya sadar, cinta ini telah mengubah saya menjadi lebih kuat. Tahun ke-10, Rama sembuh setelah operasi. Kami rayakan di rumah, dengan keluarga. Tapi saya merasa saatnya memutuskan. Rama, saya mencintaimu, tapi saya tak bisa terus menjadi bayangan. Kata-kata itu keluar setelah 10 tahun. Dia terkejut, apa maksudmu? Saya jelaskan semua rasa sakit. Dia menangis, jangan pergi, Adi. Saya akan gila tanpamu.
Malam itu saya packing. Ini untuk kebaikan kita, kata saya. Rama memohon tapi saya pergi. Di Bandara Soekarno-Hatta menuju Yogyakarta, hati saya berat. Apakah ini akhir, gumam saya, air mata mengalir. Kepergian saya seperti pisau yang menusuk hati Rama. Dari Yogyakarta, saya dengar kabar dari Dito, Rama gila, Adi. Dia mencarimu kemana-mana, tak makan, tak tidur. Saya terkejut tapi juga sakit. Mengapa sekarang? Setelah 10 tahun, tanya hati saya berulang. Ibu peluk saya, kamu telah berjuang, anakku. Tapi malam-malam saya gelisah, memimpikan Rama yang hancur. Rama menelepon setiap hari, suaranya pecah, kembalilah, Adi. Saya tak bisa tanpa kamu. Saya diam, tapi di dalam perang emosi semakin dahsyat. Apakah saya kejam, gumam saya. Tony sarankan, biarkan dia belajar. Tapi cinta lama bangkit, membuat saya ragu. Saya mulai bekerja di galeri seni di Yogya, melukis emosi saya, lukisan penuh warna merah, simbol darah dan cinta. Bulan pertama, Rama datang ke Yogya. Dia kurus, mata cekung. Adi, makan saya. Saya sadar sekarang kamu bukan pengganti. Kamu adalah satu-satunya. Kata-kata itu menghancurkan tembok saya. Kami bicara berjam-jam di Candi Prambanan di bawah bulan purnama. Saya sakit karena kamu pergi, katanya. Saya menangis, saya juga sakit 10 tahun. Konflik semakin dalam. Saya kembali ke Jakarta bersamanya, tapi dengan syarat, tak ada lagi Ari. Rama setuju, tapi saya curiga. Di apartemen lama, kenangan banjir. Apakah ini kesalahan, tanya hati saya. Rama berusaha membawa saya ke psikolog lagi. Saya akan berubah, janjinya. Tapi pengkhianatan lama menghantui. Suatu hari, saya temukan surat lama dari Ari. Rama jelaskan itu masa lalu. Tapi kepercayaan retak lagi. Argumen meledak, kamu tak pernah berubah, bentak saya. Dia menangis, saya mencoba, Adi. Malam itu, saya tidur di sofa, mempertanyakan segalanya, cinta apa ini yang penuh siksa. Bulan-bulan berikut, kami berjuang. Rama resign dari pekerjaan, fokus pada kami. Kami pergi ke Lombok, mencoba liburan romantis. Di pantai Senggigi, kami berjalan tangan bergandeng. Saya mencintaimu sebagai Adi, katanya. Untuk pertama kalinya, saya percaya. Tapi di dalam, luka masih berdarah. Apakah waktu bisa menyembuhkan, gumam saya. Kembali, realita menghantam. Keluarga Rama tahu tentang kami, menolak. Kamu harus menikah dengan wanita, kata ayahnya. Rama pertahankan, saya pilih Adi. Konflik keluarga menambah beban. Saya merasa bersalah, apakah saya penghancur? Tony telepon, kamu pantas bahagia. Di akhir tahun ke-10, Rama jatuh lagi. Depresi berat karena tekanan. Saya rawat dia, tapi lelah. Adi, Ma telah menyakitimu, bisiknya. Saya peluk, kita sama-sama salah. Emosi memuncak, air mata banjir. Apakah ini akhir bahagia atau tragedi, tanya hati saya. Saya putuskan pergi lagi. Ini untuk kita berdua, kata saya. Rama berlutut, jangan, saya akan gila. Tapi saya pergi ke Bali mencari kedamaian. Di Bali, angin laut meniup luka saya. Saya tinggal di Ubud, bekerja sebagai seniman. Tapi berita tentang Rama datang, dia gila, Adi. Masuk rumah sakit jiwa. Hati saya hancur. Apakah keputusan saya membunuhnya, gumam saya setiap malam, memandang sawah hijau. Tony datang, kamu tak salah. Dia harus belajar sendiri. Rama dirawat di rumah sakit di Jakarta. Saya dengar dari saudaranya, dia memanggil namamu terus. Emosi saya campur aduk, cinta, marah, kasihan. 10 tahun dan sekarang ini, tanya hati saya. Saya kembali ke Jakarta, mengunjunginya.
Melihat Rama diranjang, kurus dan lemah, air mata saya jatuh. "Adi, kamu datang," bisiknya. Kami bicara, meski dia lemah. "Saya sadar sekarang, Adi. Tanpa kamu, saya hancur. Bukan karena pengganti, tapi karena mencintaimu." Kata-kata itu menusuk jiwa. Saya pegang tangannya, "Saya juga mencintaimu, tapi kita perlu sembuh." Konflik batin memuncak, kembali atau lepas. Selama kunjungan, saya renungkan semua. 10 tahun penuh drama, pengkhianatan, tapi juga cinta. Apakah cinta sejati harus sesakit ini, gumam saya. Psikolog bilang, kalian berdua trauma. Butuh waktu. Rama berjanji berubah total. Saya putuskan beri kesempatan terakhir. Kami tinggal bersama lagi, tapi dengan batas. Tidak ada rahasia. Rama buang semua barang Ari Okus pada kami. Hari-hari penuh emosi, tertawa, menangis, berpeluk. "Terima kasih telah kembali," katanya setiap pagi. Tapi ujian datang lagi. Ari muncul, ingin bertemu Rama. Rama tolak tegas, "Saya punya adik." Saya bangga, tapi juga takut. Apakah ini abadi, tanya hati saya. Kami hadapi keluarga bersama. Ayah Rama akhirnya terima setelah melihat Rama bahagia. Emosi semakin dalam. Saya mulai menulis buku tentang kisah kami, menuangkan semua rasa. "Ini cerita kita, Rama." Dia baca, menangis, "Ma telah menyakitimu. Kami semakin dekat, cinta lebih matang." Di akhir, kami pergi ke Gunung Bromo menyaksikan matahari terbit. "Adi, maukah kau bersama selamanya?" tanyanya. Saya jawab, "Ya, tapi sebagai diriku sendiri." Kami berpeluk, angin dingin menyaksikan. Kisah kami berakhir dengan harapan baru. Setelah semua badai, kami belajar bahwa cinta sejati adalah menerima satu sama lain, bukan mengganti. Rama sepenuhnya sembuh, dan kami membangun kehidupan di Surabaya, dekat keluarganya. "Terima kasih telah bertahan, Adi," katanya setiap hari. Saya tersenyum, "Terima kasih telah melihat aku." Tapi perjalanan tak mudah. Masih ada malam-malam ketika masa lalu menghantui. "Apakah aku layak?" gumam Rama. Saya peluk, "Kita layak." Emosi kami lebih dalam, lebih manusiawi. Kami bantu orang lain melalui kelompok dukungan di Indonesia, berbagi cerita untuk menginspirasi. Konflik terakhir datang ketika saya dapat tawaran kerja di luar negeri. "Pergilah, Adi." "Saya dukung," kata Rama. "Tapi saya tolak, kita bersama." Keputusan itu menguatkan ikatan kami. Kini, di usia kami yang matang, kami hidup bahagia. Bukan akhir sempurna, tapi personel. 10 tahun pengorbanan tak sia-sia, pikir saya, memandang Rama tidur. Cinta kami, penuh drama dan haru, menjadi pelajaran, makan tapi jangan lupakan. Akhirnya, saya sadar, saya bukan lagi bayangan, tapi cahaya bagi Rama. Dan dia, bagi saya.